Ada juga yang sampai mengatakan 20 tahun kemarin kemana aja gitu Bang Dewan. Malah menyalahkan sama jabatan-jabatan sebelumnya yang padahal sebenarnya nggak make sense. Itu menurut Bang Dewan gimana? Ya ini kalau dalam kita belajar filsafat dan lain sebagainya itu ada istilah logical fallacy. Jadi ketika ada argumentasi yang nggak bisa dijawab, akhirnya dia mencari jawaban atau mencari argumen yang nggak ada hubungannya dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Depok semuanya, balik lagi di podcast fraksi PKS Kota Depok. Di sebelah saya ini ada bapaknya advokasi di Beji Cinere Limo. Ada Bang Dewan Ubaidillah. Silahkan Bang Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semua yang saat ini sedang menonton podcast PKS. Nah, kita akan melaksanakan podcast nih Bang Dewan. Nanti ada beberapa pertanyaan dari saya. Jadi ini ada kopi juga yang udah disediakan nih Bang Dewan nih. Ini kopi PKS nih. Kopi PKS. Bismillah. Silahkan Bang Dewan. Ini kopinya kopi hitam, agak pakai gula. Karena saya udah cukup manis, kata orang-orang. Baik Bang Dewan. Pertama ya Bang Dewan ya, kenapa saya sebut sebagai bapak advokasi? Yang saya lihat nih Bang Dewan tuh begitu aktif turun di isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, dan lain sebagainya di Beji Cinere Limo, Bang Dewan, terutama ya. Nah, kira-kira isu-isu apa yang krusial, Bang Dewan, di Beji Cinere Limo, Bang Dewan? Ya, sebenarnya peran sebagai anggota Dewan itu salah satunya adalah bagaimana mengadvokasi. Saya yakin juga teman-teman lain juga rajin lah ya, gitu ya. Nah, isu-isu yang saat ini berkembang tentu hampir mirip-mirip lah dengan wilayah lain di Kota Depok. Ada isu kesehatan, ada isu pendidikan, ada isu banjir, ada isu macet, PJU, lampu, terus yang terakhir-terakhir ini pendidikan itu sekolah yang lagi rame-rame. Nah itu adalah hal-hal yang memang selama ini banyak kita hadapi di masyarakat. Nah Bang Dewan sendiri pernah turun pada sampah TPU sampah liar di Limo, ya betul Bang Dewan. Itu gimana ceritanya Bang Dewan sampai pada saat itu kementerian turun Bang Dewan? Ya itu memang problem yang udah akut cukup lama, ada mungkin di atas 15 tahun lah ya, tidak selesai-selesai. Kemudian saya baru dilantik waktu itu, kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang ada, kemudian dengan Bu Sekda waktu itu ya, terus kemudian dengan kepala OPD, kita minta komitmen untuk bisa menyelesaikan. Dari situlah kita monitor, kita bikin timeline dan lain sebagainya. Alhamdulillah mungkin 3-4 bulan pada saat itu bisa kita selesaikan. Dan karena memang masyarakat ini udah cukup lama ya menghadapi masalah itu, mereka juga sudah ngadu ke kementerian dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sih kita akhirnya bareng Pak Menteri waktu itu turun ke lapangan untuk menyegel TPA di Limo ya pada saat itu ya. Sorry, itu TPA-nya berapa lama Bang Dewan? Sudah belasan tahun ya. Kurang lebih sekitar 18 tahunan lah ya. 18 tahun teman-teman, cuman dalam waktu 3-4 bulan Bang Dewan dan teman-teman Depok pastinya itu sudah bisa menyegel ya Bang Dewan, alhamdulillahnya ya. Ya, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya satu Bang Dewan. Capek nggak sih Bang Dewan? Ini biasanya turun-turun ke lapangan apa segala macam dan mungkin nggak semua Dewan itu ingin melaksanakan hal itu Bang Dewan karena capek gitu. Bang Dewan gimana responnya? Kalau saya melihat setiap anggota Dewan itu pasti punya konstituen dan pasti punya spirit untuk melayani masyarakat. Nah, ketika spirit ini ada di kita, maka nggak ada rasa capek ya. Artinya capek itu terbayar dengan hasil yang kita dapatkan. Capek itu manusiawi. Tapi ketika kita misalnya mengadvokasi A misalnya ya, ada banjir misalnya yang udah bertahun-tahun tidak selesai-selesai, kemudian kita bisa selesaikan dengan berbagai cara ya, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah selesai ya, maka itu merupakan bentuk kebahagiaan saya. Dan itu menjadi pertanggungjawaban publik juga ke masyarakat yang sudah memilih kita. Jadi buat saya sih capek itu manusiawi, tapi akan terbayar ketika kita udah melihat hasil perjuangan yang kita lakukan. Capek itu manusiawi, teman-teman. Capek itu manusiawi, cuman akan terlihat ketika hasilnya yang telah diperjuangkan itu berhasil. Baik, Bang Dewan. Selanjutnya,
kita kembali kepada isu-isu yang ada di Depok. Isu-isu di Depok ini sangat seksi Bang Dewan. Ada UHC, belum lagi ada pembebasan lahan yang direncanakan oleh wali kota Depok yang sebenarnya banyak sekali kritikan dari berbagai kalangan rakyat. Menurut Bang Dewan itu gimana Bang Dewan isu-isu pada Depok? Kritikan itu adalah vitamin yang membuat orang akan semakin kuat, yang membuat orang itu akan semakin matang. Maka ketika ada kritikan lalu ada yang kebakaran jenggot, ada yang merasa terancam, ini berarti tidak dewasa. Problem di kita, bukan hanya di Depok sebenarnya, tapi hampir semua daerah, masing-masing kepemimpinan, kepala daerah itu ingin menunjukkan legasinya, ingin menunjukkan ini dari gua. Maka keberlangsungan program itu kadang-kadang jadi masalah. Beda pemimpin, semua berubah. Beda mungkin kepala dinas, apa yang ada itu berubah. Problemnya kalau yang jelek dirubah menjadi bagus, itu nggak masalah. Tapi masalahnya adalah ketika sesuatu yang udah bagus dirubah karena nggak mau ada stigma yang lalu. Ini yang bermasalah. Inilah kita harus mencari pemimpin yang punya kedewasaan dalam memimpin. Contoh misalnya UHC. Sebuah program, sebuah capaian yang luar biasa yang didapatkan Kota Depok di era sebelumnya, kemudian tiba-tiba ketika di periode kali ini itu dirubah. Kita lihat banyak sekali masalah-masalah yang ada di lapangan. Orang-orang yang tadinya harusnya mendapat fasilitas kesehatan standar tiba-tiba UHC-nya mati, ya, atau tidak berlaku lagi. Nah, ini akhirnya bermasalah. Ini yang kita dorong agar hal-hal positif yang memang sudah ada, ya kita lanjutkan. Tapi ada hal-hal yang kurang, ya kita perbaiki. Karena kita memimpin bersama. DPRD sebagai penyeimbang, sebagai alat kontrol bagi pemerintah, itu punya kewajiban bahkan untuk bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Oke. Jadi sebenarnya kita perlu pemimpin yang punya pikiran dewasa ya Bang Dewan ya. Dan memang ada sekali Bang Dewan ketika kita memberikan kritikan yang sebenarnya itu adalah vitamin bagi pemangku jabatan dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa dari mereka juga baper Bang Dewan. Gitu. Bahkan ada juga yang sampai mengatakan 20 tahun kemarin kemana aja gitu Bang Dewan. Malah menyalahkan sama jabatan-jabatan sebelumnya yang padahal sebenarnya nggak make sense. Itu menurut Bang Dewan gimana? Ya ini kalau dalam kita belajar filsafat dan lain sebagainya itu ada istilah logical fallacy. Jadi ketika ada argumentasi yang nggak bisa dijawab, akhirnya dia mencari jawaban atau mencari argumen yang nggak ada hubungannya dengan itu. Contoh ketika saya mengadvokasi sampah, mengadvokasi banjir, kemarin kemana aja? Pertanyaannya begitu. Lah kemarin lihat aja itu IG aktivitas saya karena saya selalu update itu. Lalu kemudian kepemimpinan yang lalu itu bagaimana memang kerjanya? Ya, semua itu ada masanya. Ketika saya sekarang sebagai anggota dewan, maka tugas saya adalah mengontrol dan memastikan apa yang ada di lapangan, masalah-masalah yang ada di lapangan atau masalah yang menjadi tanggung jawab anggota dewan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Bagi contoh misalnya, ketika ada sampah 2 tahun yang nggak diangkut misalnya, itu pihak swasta waktu itu ya. Maka saya turun, kita bikin kesepakatan dengan pihak pengelola selama berapa bulan dia sanggupnya. Dia sanggup 6 bulan, ya kita bikin perjanjian. Itu kan sesuatu yang positif bagi masyarakat karena apa? Saya menjadi menjadi saksi, menjadi orang yang akan memonitor perjanjian itu agar bisa selesai. Nah ini kan kadang-kadang ada tuh yang ngomong, wah begini dulu bagaimana gitu ya. Sama misalnya kayak di Cinere ada kabel-kabel yang berantakan gitu ya. Kemudian saya bersuara, ini harus bisa diselesaikan. Nah hal itu, ya fokus aja dengan itu. Kalau memang ada masalah-masalah yang lalu, apalagi masalah kaitan dengan hukum, ya selesaikan. Ada pihak-pihak yang terkait dengan hal itu. Nah, apalagi dalam pemerintahan kita nggak ada orang baru sebenarnya. Pak Wali Kota merupakan Pak Sekda yang lama.
kepala dinas yang ada sekarang ini merupakan kepala dinas umumnya yang lama. Sehingga ini ya boleh dikatakan masih orang-orangnya itu aja gitu Bang Dewan ya berarti ya. Sehingga poin saya adalah saya ingin menjalankan tugas saya sebaik-baiknya dengan cara ya memonitor, mengawasi, karena salah satu tugas anggota DPRD adalah pengawasan. Oke, berarti buat yang bertanya 20 tahun kemana aja, ya ini Bang Dewan sendiri bilang kalau itu sebenarnya logical fallacy atau kesalahan berpikir gitu. Nggak usah sibuk menyalahkan ya Bang Dewan, tapi bagaimana caranya kita berpikir ke depan yang lebih baik lagi. Oke Bang Dewan, 20 tahun itu tuh sering muncul di sosial media Bang Dewan gitu. Bang Dewan sendiri ini lebih aktif ya dalam sosial media, ada Instagram dan TikTok. Saya melihat sendiri Instagram itu followersnya udah berapa Bang Dewan? 10.000 ya Bang Dewan ya? Iya. Dan TikTok juga view-nya sudah banyak sekali. Itu kenapa Bang Dewan terpikir untuk fokus di dalam sosial media Bang Dewan? Poinnya sebenarnya banyak masyarakat, orang ya melihat atau menyatakan anggota dewan tugasnya apa aja, ngapain aja sih dewan. Nah, maka sosial media adalah sebagai media kita untuk bisa mempublikasikan apa yang kita lakukan, advokasi yang kita lakukan kepada masyarakat. Itu menjadi pertanggungjawaban publik kepada masyarakat yang telah memilih saya atau memilih teman-teman dewan, sehingga ini kegiatan-kegiatan yang dewan lakukan. Jadi apapun masalah yang ada di masyarakat, dia biasanya nge-tag saya, ada masalah banjir, ada masalah ini, di tag @ubaidillah aja misalnya kayak gitu. Maka saya berusaha untuk merespon itu. Responnya dengan apa? Dengan nge-share ke kepala dinas terkait, ke wali kota, ke wakil wali kota, atau pihak-pihak yang memang berhubungan dengan itu. Sehingga masyarakat itu merasa ada orang yang bisa tempat mengadu dan direspon. Karena kalau di tag aja juga dideminin baik gitu ya, nggak ada yang respon ya, kesian juga gitu ya. Nah, tapi terkadang pandangan beberapa masyarakat ya Bang Dewan, nggak semuanya, itu kadang miring Bang Dewan. Dewan malah turun ke lapangan, Dewan aktif bersosial media, dibilang pencitraan Bang Dewan. Nah, gimana responnya Bang Dewan? Ya, namanya masyarakat itu, ya masyarakat itu kan ada yang murni sebagai masyarakat, ada masyarakat yang murni yang juga punya peran lain. Saya menghadapi semua masyarakat yang murni dalam arti memang nggak ada kepentingan apapun ya. Jangankan kita bantu, kita datang, kita ketemu aja dia udah seneng. Ini kita nggak ngapa-ngapain nih, kita ketemu aja dia udah seneng. Apalagi ada masalah yang bisa kita selesaikan solusinya. Apalagi masalah dia itu kita angkat ke publik untuk bisa menjadi prioritas. Tapi ada orang-orang tertentu yang justru ketika kita rajin, kita aktif, itu agak-agak panas gitu ya. Agak-agak beda. Nah, ini yang kayak gini mah udah biarin aja. Karena ya kita pasti juga tidak bisa menyenangi, membuat orang itu suka juga dengan kita semua. Tapi poin saya adalah kita melihat orang-orang yang memang selama ini dukung kita, merasa bahagia gitu ya ketika kita bisa membantu mencari solusi bagi mereka. Oke, tadi kita udah menggali isu yang ada di BCL, Beji Sinerelemo, ada juga di Depok, dan sekarang masuk ke dalam Jawa Barat, Bang Dewan. Nah, kemarin Bang Dewan nih sempat viral ternyata, ngebuka surat terbuka bagi Gubernur Jawa Barat. Ya. Wih, itu gimana Bang Dewan? Sempat kepikiran tuh ngebuat surat terbuka kayak gitu Bang Dewan? Poin saya bikin surat itu, yang pertama, saya melihat banyak sekali emak-emak, ibu-ibu yang curhat tentang carut-marutnya PPDB atau penerimaan siswa baru. Dari situ, saya coba dalemi dulu, saya riset. Sekolah di BCL itu ada berapa, negeri itu SMA-nya ada 3, kemudian rasio, jumlah yang daftar berapa, jumlah yang diterima atau kuotanya ada berapa. Disitulah saya bikin, kita olah datanya menjadi sebuah data statistik di mana tingkat terimanya siswa atau diterimanya siswa di rasionya itu cuma sekitar 10 atau sampai 14%. Dari sini menurut saya udah nggak masuk akal bahwa pemerintah gagal dalam menyediakan
sekolah berkualitas yang terjangkau. Dalam hal ini kalau sekolah negeri gratis gitu ya. Nah ini yang saya sampaikan kepada Pak Gubernur yang memang selama ini cukup aktif di sosial media, cukup banyak kita harapan-harapan kepada mereka. Nah ini Pak, dan mungkin nggak banyak juga orang yang berani mengkritik gitu ya. Tetapi ya karena dia punya basis massa yang luas. Tapi balik lagi, kritik ini adalah vitamin. Bagaimana saya mau menyampaikan itu sebagai representasi dari kegalauan dari para orang tua siswa. Ya alhamdulillah kemarin saya lihat itu ada beberapa poin-poin yang akhirnya di respon oleh Pak Gubernur. Oke. Ya, yang selalu di-highlight sama Bang Dewan adalah kritik adalah vitamin. Kritik adalah vitamin. Jadi yang harus notice sekarang adalah teman-teman, ketika mendapatkan kritik dari segala pihak, ya terutama dari orang-orang yang ingin Depok lebih baik lagi, jadi berpikir positif sedikit lah Bang Dewan ya. Jangan sampai kita memikir bahwa ini mah dia mau orang ini, ini mah dia orang itu. Padahal kita sendiri punya harapan baik untuk Kota Depok. Betul. Nah, Bang Dewan ini terkenal sebelum menjadi anggota Dewan itu sangat sibuk untuk berkecimpung di dunia UMKM. Wah, ini keren banget nih Bang Dewan. Bang Dewan, gimana Bang Dewan? Ceritanya dari sebelum menjadi anggota Dewan, sibuk di UMKM, sekarang jadi anggota Dewan dan sekarang memikirkan bagaimana UMKM ke depan. Ya, saya sejak lama memang sebagai praktisi di dunia usaha. Ya, kemudian dengan berbagai dinamika sampai pada satu level, satu titik, saya menyimpulkan bahwa UMKM ini perlu wadah, perlu komunitas untuk bisa menyamakan persepsi, menyamakan semangat, menyamakan kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki untuk bisa kita perjuangkan bersama. Maka saya aktif lah, ada komunitas tangan di atas, ada OKOC juga dengan Bang Sandi. Sampai pada akhirnya saya mendirikan Jaringan Wirausaha Depok. Poinnya, memang kita berharap ya dengan kita berkomunitas, kita bisa mengakselerasi masalah-masalah yang ada di kalangan UMKM. Dan sekarang saya melihat isu-isu UMKM ini sudah menjadi isu kita bersama, menjadi satu dorongan prioritas agar penciptaan lapangan pekerjaan dan penciptaan kesejahteraan masyarakat itu bisa kita dorong melalui UMKM. Nah saat ini saya di Komisi B juga berusaha untuk mengawal, mengontrol gitu ya, apa yang bisa mendorong UMKM ini bisa bertumbuh dan bisa berkembang. Di periode yang lalu itu ada program 5.000 wirausaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Kita udah bangun kelembagaan-kelembagaan, ya ada pendampingan, ada akses permodalan dan lain sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang tadi di awal saya sempat mengkritik, kadang era berubah, kepemimpinan berubah, apa yang sudah dibangun ini akhirnya dirubah semua. Ya sekarang pelatihan itu sudah sangat sedikit sekali pesertanya, terus kemudian akses permodalan juga serapannya juga rendah, yang memang ada problem-problem persyaratan yang saat ini memang agak sulit bagi teman-teman UMKM penuhi. Tapi saya mencoba mendorong ya, karena memang janji kampanye periode kali ini adalah fokus di akses pemasaran ya, di jualan sama-sama. Kita mendorong nih kepada dinas ya, berapa sih angka kuantitatif dari UMKM yang dibina ini omsetnya naik dengan program jualan sama-sama tadi. Lalu kenaikannya berapa persen dan bisa mampu menyerap tenaga kerja berapa. Nah, ini penting agar bisa kita ukur keberhasilannya. Nah, saya misalnya di Komisi B ketika berkunjung ke Modern Market, ke Alfamart, ke Indomaret ya, kita memastikan kepada mereka komitmen Modern Market apa untuk bisa menumbuh kembangkan para UMKM. Sebagai contoh misalnya, berapa UMKM yang diserap produknya di mereka, di dalam rak-rak yang ada di
modern market itu. Saya sebutlah misalnya Alfa Indomaret. Bukan yang ada di luar ya, tapi yang ada di dalam. Nah, memang pada saat awal saya menjabat itu sama sekali belum ada. Nah, kemarin ya kita di Komisi B meminta mereka membuat komitmen berapa angkanya. Sehingga saya menyampaikan kepada mereka keberhasilan modern market di Kota Depok, banyaknya cabang yang mereka buka di Kota Depok itu berbanding lurus dengan keberhasilan dan kesuksesan UMKM yang ada di Kota Depok. Jadi nyambung tuh. Maka kita akan ukur setiap tahun itu ada berapa UMKM yang diserap di mereka. Tahun ini berapa, tahun depan berapa. Kalaupun misalnya ada penurunan ya, berarti kita cari problemnya apa. Atau ada kesulitan UMKM masuk ke modern market, masalahnya apa? Sehingga pelatihan-pelatihannya ada link and match antara apa yang dibina pemerintah dengan kebutuhan market atau kebutuhan pasar. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi concern saya saat ini, sehingga UMKM yang memang dibina ini clear, dia punya roadmap pertumbuhan. Jadi itu yang memang saat ini saya berusaha untuk bisa mendorong itu. Ada lagi akses permodalan. Memang ini juga problem ya. Kita udah bikin namanya kredit kuat ya, kredit usaha, kredit kuat ya. Namanya kredit UMKM, namanya kredit kuat, yang mana ada kita subsidi ya. Jadi si UMKM hanya membayar selisih margin 1%. Nah, cuma tadi problemnya nggak banyak orang yang memang atau banyak dari UMKM yang punya masalah di BI checking ya, atau SLIK saat ini. Nah, ini kendala-kendala yang ada, atau bisa juga secara prosedural terlalu birokratis ya. Jadi panjang jalurnya. Nah, ini yang saya berharap memang kemudahan akses bagi pemerintah, bagi UMKM ini perlu kita dorong. Karena buktinya UMKM ini butuh modal adalah data pinjol itu setiap tahun pasti meningkat. Kenapa pinjol itu cepat serapannya? Karena mudah. Nah, ini yang kita perlu dorong agar kemudahan akses ini bisa membantu UMKM, bukan malah menyulitkan para UMKM. Oke. Kembali ke modern market, Bang Dewan. UMKM masuk ke modern market. Itu sudah berhasil berarti, Bang Dewan, UMKM masuk ke dalam modern market? Di akhir tahun kemarin sudah ada, ya, bahkan sudah ada MOU. Ya, saya monitor di Dinas UMKM ya. Sudah ada produk UMKM yang masuk dan sudah ada MOU dengan mereka. Tinggal memang kita evaluasi ya, berapa dari yang masuk, kemudian serapan penjualannya itu seperti apa. Kalau memang serapannya rendah atau ya anggap bahasa ini tidak laku atau kurang laku, ya berarti apa yang perlu kita dorong agar produk-produk UMKM ini selain bisa masuk, tapi juga bisa laku terjual di modern market tersebut. Oke. Nah, di pinjaman pemodalan tadi kuat, itu kira-kira berapa yang didapatkan oleh si peminjam itu, Bang Dewan? Berapa nominalnya? Nominalnya itu sekitar 25 juta maksimal ya. Jadi ada ada kebutuhan yang mereka sampaikan dengan proposal bisnis gitu ya, yang mana nanti kebutuhan itu yang dipenuhi oleh bank, dalam hal ini Bank BJB, dengan limit maksimal 25 juta. Oke, permasalahan BI checking ini ada nyambungnya sama permasalahan pinjol nggak, Bang Dewan? Kira-kira? BI checking ini banyak, bisa jadi karena dia dulu pernah punya pinjaman motor yang mungkin nggak selesai, atau ada pinjol yang memang Shopee Pay dan lain sebagainya, PayPay yang itu, yang kadang-kadang nilainya nggak signifikan, mungkin cuma 50.000, mungkin cuma 20.000, tapi dia nggak bayar. Nah, itu udah nyangkut tuh. Nah, itu yang bisa kelihatan dia ini ada masalah karena tidak disiplin dalam hal keuangan. Nah, ini yang memang saya selalu menyampaikan ke teman-teman, kalaupun Anda pernah melakukan pinjaman-pinjaman online di manapun gitu ya, selesaikan sekecil apapun, sekesal apapun kita. Kadang kan kita kesel, wah ininya bunganya terlalu tinggi, apa segala macam. Ya masalahnya kan emang
dia yang minjem gitu ya. Apapun itu selesaikan itu agar clear portofolio keuangan kita. Nah, berarti itu teman-teman. Jadi jangan sampai karena kita belum telat bayar 20.000, 50.000, ternyata bermasalah checking kita sehingga kita nggak bisa mengakses pemodalan yang lumayan besar tadi 25 juta secara nominalnya Bang Dewan ya. Nah, Bang Dewan, ini lagi marak banget nih Piala Dunia. Bang Dewan nonton bola nggak Bang Dewan? Ya, saya Megang siapa Bang Dewan kira-kira? bola saya tonton ya. Kalau saya mainin kayaknya udah jarang-jarang saya main bola. Kalau Piala Dunia saya pegang itu si Jamal ya. Jamal. Siapa Bang Dewan? Jamal. Itu yang muda tuh. Jamal. Nah, itu maksud saya. Jamal. Ya, saya punya guru namanya Pak Jamal karena jadi lurah. Nah, saya inget Jamal, inget Jamal. Oh, ingat Jamal. Nanti tiba-tiba lagi bawa bola mukanya berubah jadi Pak Jamal. Maaf ya Pak Jamal ya. Nah, kalau Cristiano Ronaldo sama Messi, Bang Dewan milih siapa Bang Dewan? Saya milih si Messi. Messi. Kenapa Bang Dewan? Karena si Messi itu ya pokoknya saya senang aja sama dia. Seneng sama dia. Messi, Bang Dewan bagian Messi nih. Messi baru menang Bang Dewan tadi malam. Itu dia. Pantasnya Makanya saya senang aja. ya. Yang menang yang disenengin. Nah, Bang Dewan nih apa tanggapan Bang Dewan terkait serapan APBD karena ini sudah memasuki semester 2 nih Bang Dewan. Ya, saya melihat di semester pertama itu masih belum optimal. Bahkan kemarin baru ada rapat Banggar dan dari data menunjukkan serapan baru di angka kurang lebihnya sekitar 30%. Bahkan di bawah itu sedikit ya. Nah, ini walaupun ini kadang menjadi alasan klasik ya. Emang dulu-dulu juga begitu. Tetapi buat saya rendahnya serapan di semester 1 ini menunjukkan kurang gregetnya perencanaan kita. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya pembangunan ini tidak banyak tersentuh di awal tahun. Di semester 1 nih ya. Mungkin kalau 3 bulan pertama masih oke lah. Tapi kalau sampai 6 bulan pertama ini geliatnya belum terlalu signifikan, ini membuat ekonomi putarannya di masyarakat ini jadi rendah. Dan dampaknya apa? Ketika nanti didorong ke akhir, masalah akan muncul di akhir banyak. Misalnya, di sini pembangunan drainase, pembangunan jalan numpuk. Apa yang dampaknya ke masyarakat? Macet. Kenapa? Kejar tayang, kejar target, udah mau Desember. Nah, ini yang saya berharap, saya selalu mengkritisi bahwa serapan itu harus merata. Kalaupun misalnya agak banyak di semester 2, tetapi jangan timpang. Nah, saat ini masih sangat timpang. Ini yang saya terus bersuara agar jangan sampai ke depan ini harus menjadi evaluasi agar serapan di semester 1 ini jangan terlalu rendah gitu. Oke Bang Dewan, ngomong-ngomong soal anggaran nih Bang Dewan, kemarin juga Pak Wali Kota itu ngomong Bang Dewan soal UHC, katanya kagak ada duitnya. Ternyata ada anggaran yang mandek gitu Bang Dewan, ada anggaran yang beku yang nggak dipakai dengan maksimal oleh Pemkot Kota Depok. Itu gimana responnya Bang Dewan? Ya, sebenarnya masalah UHC yang beralasan tidak ada anggaran itu hanya alasan aja kalau menurut saya. Kalau sudah menjadi skala prioritas, jangankan duitnya ada, duitnya nggak ada aja diada-adain. Contoh pembangunan flyover di Margonda yang memakan anggaran itu sekitar 270 miliar. Duitnya nggak ada, tetapi akhirnya melakukan skema pinjaman. Terus kemudian tadi ada juga yang sudah dianggarkan tidak terserap. Ya, di tahun 2025 itu ada lahan di Cipayung yang akhirnya tidak terserap ya. Terus kemudian ada di tahun ini ada pemerintah merencanakan di prognosis di 2026 untuk pembelian lahan-lahan, entah itu untuk pelebaran dan lain sebagainya, yang nilainya sangat fantastis, ratusan miliar. Nah, ini yang saya kira kalau pemerintah sensitif, kalau pemerintah punya niat baik, jangankan duitnya ada, duitnya nggak ada pun pasti akan dicari. Jadi saya melihat ini sikap pemerintah. Jangan sampai pemerintah hanya ingin membangun
menara-menara, membangun sesuatu yang kelihatan fisik, tapi justru ya melupakan masalah standar, melupakan masalah basic, yaitu atau melupakan masalah dasar, yaitu kesehatan. Apalagi sekarang di Indonesia ini kelas menengahnya lagi ngedrop terus. Setiap tahun kelas menengah di Indonesia itu selalu turun. Artinya apa? Orang yang kelihatannya nggak susah, sekarang ini lagi banyak yang susah. Bukan hanya orang yang susah, tapi orang yang nggak susah pun sebelumnya sekarang ini karena tingkat ekonomi lagi turun, semuanya jadi susah. Sehingga yang perlu kita prioritaskan pemerintah, ya sekarang nih kemarin ada demo di Hotel Bumi Wiyata, gajinya nggak dibayar. PHK terjadi di mana-mana. Di Kota Depok, angka pengangguran di Depok ini meningkat. Ya di tahun 2025 kemarin. Dan trennya di 2026 juga akan sama. Sehingga harusnya pemerintah itu ya memprioritaskan perut-perut masyarakat. Perut itu dalam arti pekerjaan, bagaimana mendesain program yang memang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Yang mana mendesain bisa memudahkan orang, ya tadi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat ini bisa tercover. Bukan fokus ke hal-hal yang itu sifatnya ya nggak bisa dinikmati dalam jangka waktu cepat. Ya walaupun itu penting juga, tapi ada skala prioritas yang harusnya pemerintah sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi apa yang dikatakan Bang Dewan ini ternyata sangatlah penting. Jangan sampai kita sibuk membangun menara tapi lupa sama pondasinya gitu ya, kira-kira Bang Dewan. Lupa sama pondasinya dari isu-isu kesehatan, belum lagi tentang pekerjaan, belum lagi kelas menengah yang semakin menurun, dan sebenarnya itu yang harus difokuskan sama pemerintah Kota Depok. Nah, Bang Dewan, ternyata ada nih Q&A di Instagram fraksi PKS, Bang Dewan. Nah, ini banyak banget nih komentarnya, Bang Dewan. Bentar ya, saya pilihin dulu nih. Ada pertanyaan yang kudu Bang Dewan jawab nih, teman-teman. Nah, ini ada nih dari drg.anmidat. Nanya Pak, bagaimana dengan fenomena The Nurul di Depok? Apakah masih relate dengan visi misi di Kota Depok, Bang Dewan? Sebelumnya tahu Bang Dewan, The Nurul itu apa Bang Dewan? Iya, saya tahu. Oke. The Nurul itu kan yang si Alda itu ya. Ada Alda dan Aropah. Saya melihat sih fenomena The Nurul ini dari berbagai aspek ya. Kalau dari sisi aspek ekonomi, tentu kita bisa melihat ini sebagai satu adanya geliat dari kafe-kafe yang ada di Kota Depok, kreativitas anak-anak muda yang terbangun ya dengan mereka berkumpul, mereka melakukan hal-hal yang positif dengan nongkrong, dengan beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi saya melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi ini justru positif. Tetapi memang perlu ada rel-rel yang ada. Sebagai contoh, kalau saya dengerin si Alda bilang, itu kan dia nongkrong joget-joget tapi minumnya kopi. Cappuccino apa ya? Betul ya? Americano juga. Americano. Nah, jangan sampai tongkrongan-tongkrongan seperti ini dimasuki oleh sesuatu yang negatif. Ya, sebagai contoh misalnya narkoba, terus kemudian minum-minuman keras, free sex dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang memang harus kita cegah. Dan saya juga melihat ya, manusia ini akan ada fase-fase dalam hidupnya. Mungkin saat ini dia fasenya agak-agak pengen bebas gitu ya. Selagi masih dalam rel-rel yang positif, menurut saya itu nggak ada masalah. Dan saya melihat kan ketika kita berkumpul, ini ide-ide kreativitas ini muncul ya. Makanya adanya stand up comedy di Kota Depok yang banyak melahirkan lulusan-lulusan yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh komedian dari Kota Depok ya di Indonesia ini. Ini merupakan sesuatu yang positif ya. Apalagi Depok ini ada UI, ada Gunadarma, ada kampus-kampus besar lah yang memang kita berharap ini bisa menjadi penopang kemajuan Kota Depok ke depan dengan ekonomi digital, dengan kreativitas para anak-anak mudanya.
Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya adanya tempat ngopi di Kota Depok nggak sebegitu buruknya, cuman ada beberapa hal yang harus dijaga gitu. Ada Kaizen Heritage, ada Bajawa, ada Kopi Kotak, ada interaksi, dan banyak sekali Bang Dewan tuh tempat-tempat ngopi, perkumpulan anak muda, yang mana sebenarnya itu menjadi pemasukan lagi ke Kota Depok Bang Dewan ya, secara langsung atau nggak langsung gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat Depok lebih terkenal lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini kita sudah di dalam penghujung podcast di fraksi Kota Depok. Bang Dewan, ada pesan-pesan nggak nih buat warga masyarakat Kota Depok, Bang Dewan? Ya, kami ya dari PKS tentu ingin Kota Depok ini semakin maju. Nah, untuk bisa maju, anggota dewan ini dituntut untuk mengawasi pemerintah. Tinggal peran-peran kami. Bagaimana saya berusaha untuk komitmen terus menyuarakan, terus mendorong apa-apa saja yang sekiranya bisa mendorong kita lebih maju. Adapun mungkin kritik, ada hal-hal yang keras kita sampaikan, itu balik lagi tujuannya adalah bagaimana program yang kita ingin jalankan itu punya kekuatan, program yang kita lakukan oleh pemerintah itu punya dasar yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi sekali lagi, kami terus berkomitmen untuk Kota Depok yang lebih maju ke depan. Oke, baik teman-teman. Jadi, kritik pedas jangan masuk ke hati, koreksi diri, jadikan motivasi. Bukan begitu kira-kira Bang Dewan? Kira-kira begitu. Nah, kita udah di penghujung acara nih Bang Dewan. Di podcast fraksi PKS Kota Depok. Saya Abi Husain. Saya Ubaidillah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.